Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang pemusatan data kelompok. Yang pertama yaitu tentang MEAN, yang kedua tentang median, yang ketiga tentang modus. Marilah kita saksikan beberapa soal yang akan saya tampilkan. Oke, perhatikan contoh soal untuk data kelompok yang pertama yaitu MEAN. Misalkan diberikan data, yaitu yang pertama 50, 70, 76, 88, 80, 60, 66, 88, 88, dan 99. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai N-nya. Nilai N-nya itu adalah banyaknya data ini, yaitu yang N sama dengan, karena datanya ada 10, kita tulis berarti 10. Selanjutnya, yaitu kita tentukan nilai tertingginya. Dari 10 data ini, berapa nilai tertingginya? Jadi kalau nilai tertingginya di sini 99, maka kita tulis nilai tertingginya, kita tulis aja max 99. Untuk data terkecilnya, yaitu ini 50. Nah, setelah itu kita cari jangkauan. Jangkauan itu atau range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, maka jadinya adalah jangkauan, yaitu 49. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari apa? Banyaknya kelas. Banyaknya kelas saya tulis aja di sini K. Nah, kita mengikuti aturan Stargess, yaitu 1 tambah 3,3 dikalikan log 10. Log 10 ini banyaknya data. Log N, ya. Log N. N-nya itu berapa? Itu N-nya adalah 10. Oke. Maka sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan log 10 itu sama dengan 1. Maka sama dengan di sini 4,3. Jadi banyaknya kelas itu bisa 4 kelas, bisa 5 kelas. Kalau kita bulatkan, biasanya masuk ke 4 kelas. Tapi kita nanti buktikan secara distribusi frekuensi melalui tabel. Oke, kan kita tentukan panjang kelasnya dari batas bawah ke batas atasnya. Kita tentukan berapa ya. Oke, panjang kelas itu rumusnya jangkauan per banyaknya kelas. Jadi range dibagi dengan K. Jadi 49 per 4,3. Kalau saya hitung di sini sekitar 10,23. Ya, maka kita bisa tentukan, gunakan saja panjang kelasnya itu 10. Panjang kelasnya itu kita bisa ambil 10 saja. Nah, coba kita buktikan. Kita menentukan interval kelasnya. Interval kelas. Oke, kita buatkan. Yang pertama, karena nilai terendahnya itu adalah 50, kita coba tentukan 50 untuk batas bawahnya. Boleh sebetulnya dikurangi dengan 0,5 atau kita mengambil dari nilai terendahnya. Oke, kalau kita tentukan nilai batas bawahnya 50, maka kita tentukan nilai atasnya, batas atasnya menggunakan panjang ini. Jadi 50, dari 50 sampai berapa yang 10 kali. Berarti di sini 50 sampai 59. Kenapa sampai 59 bukan sampai 60? Karena 50 itu masuk dalam hitungannya. Jadi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Jadi ada 10. Panjang kelasnya ada 10. Nah, setelah itu di sini dari 59, berarti di sini dari 60. Di sini dari 60 sampai 69. Nah, kalau kita perhatikan 50 ke 59 itu ada 10 kali. Dari 50 ke 60 juga 10 ditambah 10. 59 ke 69 juga ada ditambahkan 10 juga. Artinya nanti 60 ke sini jadinya 70. Di sini juga jadinya 79. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti di sini sekarang tambahkan 10 lagi, yaitu 80.
Berarti sampai 89. Nah, kalau kita ambil banyaknya kelas 4 kelas, maka nilai 99 masih belum masuk pada interval kelasnya. Maka tadi itu kita tentukan karena ini 4,3 banyaknya kelas, boleh kita menggunakan 4 kelas. Misalkan tadi sudah sampai nilai tertingginya yaitu 99. Tapi kalau belum, maka boleh kita bulatkan menjadi 5. Karena di sini 4,3 itu bisa 4 kelas, bisa 5 kelas. Oke, berarti di sini dari 89 berarti di sini 90, di sininya berarti 99. Nah, batas bawahnya sudah pas 50, batas atasnya juga sudah pas 99. Oke, sekarang kita cari frekuensinya. Frekuensi. Oke, dari interval kelas ini kita tentukan frekuensinya. Caranya yaitu dari 50 sampai 59 itu ada berapa data. Nah, kita lihat pada soalnya. Ternyata untuk yang 50 sampai 59 hanya ada satu, yaitu cuma di 50 saja. Berarti kita tentukan di sini frekuensinya hanya satu, munculnya hanya satu. Sekarang lanjut yang 60 sampai 69. 60 sampai 69 ada dua, yang pertama 60 dan 66. Berarti ada dua frekuensinya. Lanjut 70 sampai 79 ada berapa? 1, 2. Oke, cuma 2. Untuk 80 sampai 89, 80, 1, 2, 3, 4. Ada 4. 90 sampai 99 ada 1. Nah, di sini kita buktikan apakah nilai ini, nilai data yang ada itu betul banyaknya data adalah 10, maka kita buktikan dengan frekuensinya. Jumlahnya harus 10. Berarti 1 tambah 2 ini 5. Nah, kalau demikian berarti untuk interval kelasnya serta frekuensinya sudah tercapai, yaitu jumlahnya 10 untuk frekuensinya. Nah, di sini baru kita tentukan rumusnya. Rumus mean data kelompok yaitu X bar sama dengan nilai jumlah dari sigmanya interval kelasnya, nilai tengah dari interval kelasnya dikalikan dengan frekuensinya, kelas ke I. Di sini dari batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Oke. Kita tentukan nilai tengahnya yaitu X1-nya. Nah, nilai tengah itu dari 50 sampai 59. Karena ini datanya ada 10, maka kita bagi 2, yaitu dari 50 sampai 59, maka nilai tengahnya itu di tengah-tengah antara 54 sampai 55. Maka nilai tengahnya di sini 54,5. Yang kedua 60 sampai 69 itu 64,5. 70 sampai 79 yaitu 74,5. Di sini 84,5. Yang di sini 94,5. Nah, baru kita tentukan nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Jadi 54 dikalikan 1. Di sini 54,5. Sebelumnya saya sudah menghitung juga. Yang kedua yaitu 129, sorry. Yang ketiga yaitu 149. Yang keempat yaitu 338. Yang kelima yaitu tetap jadi karena kalikan 1, 94,5. Nah, dari ini kita totalkan yaitu totalnya 765. Yang ini tadi frekuensinya 10 ya. Oke. Sesuai dengan rumus, maka tadi rumusnya X bar sama dengan jumlah dari nilai tengah dikalikan frekuensinya yaitu 765 dibagi dengan jumlah dari frekuensinya yaitu 10. Maka nilainya adalah 76,5 untuk meannya. Nah, di sini kalau misalkan kita masih ragu-ragu dari data kelompok ini, maka kita boleh menggunakan rumus dari mean data tunggal. Misalkan datanya diberikan begini tanpa tabel distribusi kelompok.
Kalau kita hitung 50 sampai 99 itu jumlahkan jadi 1 dibagi dengan 10, maka hasilnya harus sama dengan 76,5. Jadi di sini ada dua pilihan kita. Kalau misalkan datanya semacam ini, boleh kita menggunakan data tunggal. Tapi kalau misalkan diberikan data kelompok semacam ini, datanya berbentuk tabel distribusi frekuensi, maka lebih baik kita tidak menguraikan dari angka 50 sampai angka 59, karena kita tidak tahu angka 50 sampai 59 itu angkanya berapa saja. Sedangkan kalau kita melihat pada data yang nyata ketika data tunggal, maka kita bisa tentukan 50-nya cuma ada 1, begitu. Sampai 59 juga sudah tidak ada. Nah, ini yang contoh soal yang mean. Selanjutnya yaitu contoh soal tentang median. Yang pertama, untuk mencari median kita tentukan banyaknya data. Banyaknya data yaitu adalah 42. Oke, kita tulis N sama dengan 42. Sekarang kita tentukan letak mediannya. Nah, letak mediannya itu yaitu setengah kalikan N. N-nya berarti 42. Maka letak mediannya berada di datum ke-21. Oke. Berarti kalau berada di datum 21 artinya berada pada nilai frekuensinya di datum 21. Di sini 7 tambah 10 itu 17, tambahkan 12 yaitu 39. 29. Artinya antara ini untuk menuju ke 12 itu masih 17. Di sini masih 17. Berarti bukan letak mediannya. 17. Sedangkan setelah 18 sampai 29 itu sudah masuk di letak mediannya ini, di frekuensi yang 12. Maka letak median itu berada di sini. Nah, oke. Berarti letak mediannya berada di 21. Artinya ada di datum ke-30 sampai 39. Nah, berada di sana. Oke, selanjutnya yaitu kita cari frekuensi kumulatifnya, frekuensi mediannya, dan juga tepi bawah kelas. Oke, sekarang kita coba cari dulu tepi bawah kelas dB ya. Tepi bawah kelas itu maksudnya sebelum frekuensinya. Jadi tepi bawah kelas itu masuknya di antara 29 dan 30, di tengah-tengah antara 29 dan 30. Yaitu berada di 29,5. Sedangkan untuk frekuensi mediannya jelas berada di 12. Sedangkan frekuensi kumulatifnya atau frekuensi sebelum kelas mediannya maka ini 7 dan 10 ini. 7 ditambah 10, nah 17. Nah, panjang kelasnya 10 sampai 19 itu ada 10. Berarti panjang kelasnya sama dengan 10. Nah, kalau sudah demikian, kita mencari nilai mediannya. Yaitu rumusnya median sama dengan tepi bawah kelas ditambahkan dalam kurung setengah kalikan N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, maka sama dengan tepi bawah kelasnya yaitu 29,5 ditambah setengah kalikan N, berarti ini 21. Jadi 21 dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu adalah 17 dibagi dengan frekuensi mediannya yaitu adalah 12. Sedangkan panjang kelasnya adalah 10. Nah, maka di sini 29,5 ditambahkan saya langsung saja 21 kurangi 17 itu sama dengan 4 dibagi 12 dikalikan dengan 10 sekitar 3,3. Maka nilainya adalah 32,8. Ini nilai dari mediannya. Baiklah, sekarang kita mencari modus. Untuk soalnya kita tetap menggunakan soal yang tadi yang mencari median. Nah, perlu kita ingat bahwa modus itu yaitu nilai yang sering muncul. Kalau misalkan di data kelompoknya begini, kita tidak tahu nilai yang sering muncul itu berapa. Maka kita tentukan mana frekuensi yang terbesar pada nilai
pada tabel berikut ini. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 12. Maka di sini bisa dikatakan bahwa modus itu nilai atau frekuensi yang terbesar. Nah, berarti letak modusnya di sini. Pada interval 30 sampai 39. Modus itu terletak pada interval 30 sampai 39. Oke, selanjutnya kita mencari tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelasnya artinya dari interval kelasnya yang sudah kita tentukan yaitu 30 sampai 39, maka untuk tepi bawah kelasnya yaitu antara 29 sampai 30 di tengah-tengah. Berarti 29,5. Selanjutnya kita mencari nilai dari D1. D1 itu yaitu selisih antara frekuensi modusnya dan dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 10 maka sama dengan 2 untuk yang D1. Sekarang kita cari D2-nya. Nah, D2-nya di sini frekuensi modusnya dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Jadi 12 dikurangi dengan 8, maka sama dengan 4. Nah, D1, D2 sudah, maka kita mencari yang kurang itu adalah panjang dari panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi 10 sampai 19 itu ada 10 ya. Kita mencari nilai pada modusnya. Rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas ditambahkan kurung D1 dibagi dengan D1 ditambahkan D2 dikalikan dengan panjang kelasnya. Oke, maka tepi bawah kelasnya tadi sudah kita cari yaitu 29,5 ditambahkan D1-nya itu 2 dibagi dengan 2 ditambahkan 4 dikalikan dengan 10. Nah, di sini 29,5 ditambahkan 2/6 dikalikan dengan 10 sekitar 3,3. Maka nilainya di sini adalah 32,8. Nah, inilah modus dari data soal pada median itu. Kita sudah belajar dari tadi yaitu mean, median, dan juga modus. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.